Oke, tes. Dapat mendengarkan suara Bapak? Iya, Pak. Bisa, Juli? Bisa, Pak. Bisa. Baik, ya. Selamat siang, ya. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Suardi SNM, di bimbingan skripsi. Di hari ini adalah bimbingan skripsi yang pertemuan ke-9. Nah, ini kebetulan baru sendiri ya, Julita Iya. yang hadir. Nah, apa yang akan dibahas, Juli? Sudah sampai beberapa Sampai bab 3, Pak. skripsi yang Sampai bab 3 ya. Sudah dikirim? Udah, Pak. Di Sudah? skripsi mahasiswa. Di mana ya? Sebentar. Skripsi mahasiswa, Pak. Di Skripsi mahasiswa. skripsi mahasiswa. Oke. Baik. Ya, Bapak akan coba lihat ya. Nggak bisa diambil note ya. Berarti harus share screen ya. Share screen aja. Karena kalau kelihatan, Juli? Iya, Pak, kelihatan. Iya, kelihatan. Oke ya. Ini sudah berapa kali dikoreksi? Ini ketiga kali, Pak. Sudah ketiga kali ya. Berarti yang di bab 1 ini kayaknya nggak ada persoalan ya. Sudah sudah dilakukan semua gitu. Iya, Pak. Nah, yang sebenarnya sudah nggak Juli lakukan untuk yang kemarin sudah Bapak jelaskan itu di minggu lalu, kesalahan atau tipe-tipe. Nah, Iya, dengan Pak. cara itu tuh lebih Nah, ini kalau ini terlalu kecil ya, kebetulan tabel yang ini kan banyak ruangnya, tidak banyak ya. Nah, seharusnya ini bisa dibesarin gitu ya, ini untuk fontnya. Karena kebetulan ininya bisa 12 begitu. Kita coba ya seberapa. Jadi dia itu kan lebih bagus ya, disenterkan ya, tabel disenterkan itu. Jadi bagus, kecuali yang Bapak maksud dikecilkan itu fontnya itu kalau dia lebih dari 1 halaman ya. Tapi kalau hanya kecil seperti ini bisa seperti itu. Dan ini yang ini sumbernya board, yang ini tidak board ya. Nah, PT ini di tahun berapa didapatkan ya. Nah, ini ditulis tahunnya ya, tahun 2021 ya, seperti itu ya. Nah, ini tidak board. Oke, ini dianggap apa? Nah, identifikasi masalah ini kalau dapat jangan jangan 3 kan, bahkan akan ada banyak. Nah, tentunya pengalaman 1, prestasi 2, disiplin 3, dan promosi 4. Tuh. Nah, ada 4 setidaknya yang menjadi karena variabel kamu ini 4 ya, masa identifikasi masalahnya cuma 3 ya. Nah, ini harus ditambahkan promosi, udah ada. Oke. Nih, promosi ya. Nah, kemudian karyawan kurang disiplin udah ada. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Pengalaman dan prestasi gitu ya. Nah, ini kurangnya maksimal perhatian dan pengawasan pengambilan keputusan yang didukung oleh disiplin tanggung jawab. Nah, oke. Nah, kemudian pengalaman dan prestasi ini mana masalahnya ya? Karena ini yang menjadi
kupasanmu atau bahasanmu, judulmu ya, berarti harus ada dong masalahnya ya, disampaikan di sini gitu. Tambah lagi ya 2 ya, yaitu masalah pengalaman kerjanya bagaimana ya, pengalaman kerjanya bagaimana di sana, apa yang terjadi, dan satu lagi apa, prestasi kerjanya ya, prestasinya apa ya, itu menjadi masalah ya, jangan sampai kurang. Kok nggak ada masalah, nggak ada di masalah tiba-tiba muncul di sini ya gitu. Oke, itu ditambahin. Nah, lalu batasan masalah. Oke, batasan masalah sehingga baru dibatasi dari 5 ini ya, dibatasi menjadi 3. Nah, itu yang benar ya. Jangan dari 3 kita batasi 4. Ini 4 nih tibanya, pengalaman kerja, prestasi kerja loh. Gimana itu? Itu bukan pembatasan masalah, tetapi apa? Pengurangan masalah gitu ya. Penambahan masalah malah ya. Karena yang tadi identifikasi masalah hanya 3, kamu tiba-tiba jadi 4. Batasan itu bukan batasan namanya, tapi penambahan masalah gitu. Aneh ya, jangan seperti itu. Oke, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap promosi? Apakah prestasi berpengaruh terhadap promosi? Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap promosi? Apakah pengalaman relasi dan bisa berpengaruh? Nah, ini sering salah nih. Ini harus ada secara bersama ya, atau simultan. Kamu pakai apa secara bersama atau simultan? Apakah pengalaman kerja, prestasi, disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap promosi kerja? Ya, ini juga untuk mengetahui secara simultan, untuk mengetahui kerja secara simultan berpengaruh terhadap. Nah, ini harus sama ya, ini harus sama. Itu udah bakal ini Bapak sampaikan ya. Rumusan masalah ini tinggal dikopas di tujuan penelitian. Nah, ini tinggal dikopas juga ke hipotesis ya, hipotesis mana nih? Hipotesis nih. Supaya tidak salah ya, pengalaman kerja berpengaruh terhadap promosi, prestasi kerja berpengaruh terhadap promosi, disiplin kerja berpengaruh terhadap promosi, pengalaman kerja berpengaruh. Nah, ini kan kurang nih. Ini kamu buat secara bersama-sama nih. Ya, ini secara bersama-sama. Berarti yang tadi diubah secara bersama-sama. Nah, tapi kalau pas tadi ini, tinggal kamu kopas saja di sini, ya. Nah, kopas, lalu hilangkan apakah ini, gitu. Ini hilangkan, ya. Jadi H1, misal begitu ya. Nah, lalu apa ya? Nah, ini juga pasti sama jadinya nanti. Yang ini juga yang keempat, ini H4 ya. H4. Nah, hilangkan apakah gitu. Ya, pasti sama nanti gitu ya. Nah, ini tadi secara bersama-sama, ini berarti kamu di atas kamu rubah ya secara bersama-sama ya. Kalau secara simultan, maka ini kamu rubah secara simultan. Nah, itu supaya apa? Kita konsisten. Ya, itu tuh sering nih Bapak sampaikan, tapi kok sering aja salah, berarti nggak didengarkan. Ya, itu tuh yang membuat Bapak gimana lah gitu ya menjelaskannya ya. Oke. Nah, tentu ada data ya, disiplin udah ada, kemudian apalagi datanya, yang data pendukungmu. Ini promosi, oke, ada promosi ya. Nah, ada nggak yang kamu jelaskan tadi masalah prestasi dan ini ya, itu berarti tidak masuk kan prestasi yang ini dan pengalaman kerja. Kamu tambahkan, ketika kamu masukkan ini, maka akan ada salah satu di permasalahan ini, paragrafnya ada. Berarti ada 2 tambahan paragrafnya ya, tentang pengalaman kerja dan prestasi kerja. Di atas ya, ditambahkan di atas. Jangan sampai ada di sini tidak ada di atas. Ya, ini harus ada satu paragraf, masih minimal 1 paragraf ya. Tambahkan pada latar belakang. Oke, ini juga ya. Tambahkan pada latar belakang. Jangan sampai tidak ada ya. Oke ya. Oke, ini tadi sudah pas, ini sudah pas. Ini nanti kamu
hati-hati ya, ini secara simultan. Tadi kamu buat secara bersama-sama. Ya tinggal kamu pilih yang mana yang kamu ambil. Hingga ini juga ya di sini simultan ini juga harus kamu sesuaikan apakah yang ini kamu pakai simultan atau secara bersama-sama. Ini kamu ganti simultannya. Tapi kalau kamu memakai simultan yang di bawah tadi, hipotesis kamu ganti secara bersamanya diganti. Oke, ya bisa. Nah, ini Iya, jangan Pak. Ini berapa spasi ini ya? Nih. Ya, ini harus dikasih jarak spasi, dan ini juga spasinya double, ini ya, paragraf gitu. Ini paragrafnya nggak ada ya. Itu dibuat paragraf juga double gitu. Tuh bagus tuh jadinya ya. Iya, Pak. Oke, semua udah. Ini berapa hari? Ada berapa nih pandangannya? Harus minimal 3 ya. 1, 2, 3. Oke ya. 3, manfaat. Oke, tujuan. Oke. Bagus. Nah, ketika kita masuk ke sini, ya ini kan nomor nih. Nah, ini ya harus apa ya? Sejajar ya. Dengan di bawah tulisan itu. Jadi penomorannya itu ini harus sama. Oh, ini nggak bisa nih. Ya, harusnya dia bisa ya. Dia kalau ngetiknya pas, maka dia akan berada di bawah huruf itu. Seperti ini ya. Nah, dia di bawah apa ya? Tinggal nanti kamu rubah yang ininya harus di bawah, ya gitu, ya gitu. Jadi tidak di bawah apa ya? Nah, kecuali yang ini kan ini benar sih, yang di atasnya kok benar ya, nomor-nomor yang ini kok benar, kok dia bawah tadi salah. Nah, kecuali yang ini ya, nomor 2 subbab ini dia di bawah 2 benar. Nah, ketika dia ada nomor ini, nah ini sejajar ini bagus ya. Ini juga ini kan 1 2 kan, dia harus di bawah ini. Ya ini kamu nanti rubah seperti itu ya. Nah, tadi salah semua itu. Ini sedikit aja, tinggal kamu caranya seperti tadi. Nah, indikator, oke, udah benar ya, dibuat seperti ini, oke ya, betul. Oke, baik, bagus ini, itu aja yang salah, ini juga ya, sudah benar ya, kayak tadi lebih, yang tadi aja salah ya, ini sudah benar. Oke. Nah, ini pakai Mendeley nggak nih? Ini kayaknya, oh udah pakai ya, udah bagus. Ini karena ini Bapak lihat nih, ini tadi ini seperti ini Edi ini ya. Ini kan nggak, kalau pakai Mendeley dia tidak seperti ini ya. Tuh mungkin di sini. Oh ya, di Tanjung ya, dalam Tanjung. Oke, nggak apa-apa. Ya, kebetulan dia di dalam. Baik, bagus Juli ya, indikatornya juga oke. Dada, disiplin kerjanya. Oh, bagus sekali ya. Nah, ini yang masih kurang nomor 1, 2, 3 ya. Tetap berada di, kamu blok aja gini ya, kayak Bapak tadi, daripada satu-satu. Cuman paling tadi ini halaman yang di atas saja, baris yang di atas saja yang kamu koreksi ya. Lalu tarik di sini ya, sejajarkan. Oh ya, sorry. Oh, nggak bisa ini. Tadi bisa. Ya, gitu ya. Nah, ya berarti kamu baris atasnya aja yang kamu geser. Itu ya, biar sejajar. Ya, gini kamu geser. Iya, itu ya. Oke, kamu lanjutkan aja terus di bawah begitu. Ini harus sejajar ya. Iya, Pak. Bagus manfaatnya. Oke, ini udah baik, bagus. Nah, ini sudah ada ya. Cuma tadi ada yang nggak konsisten. Ini juga masih ada di bawah 2 ya. Tapi yang nomor satunya benar gini ya, di bawah T ya. Ini sudah bawah T juga ya. Ini nanti kamu koreksi seperti tadi ya. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Ini juga sedikit aja kok. Nah, ini yang kalau seandainya berada di 2 halaman seperti ini tabelnya, kamu tes dulu ya. Kalau seperti ini kamu harus membuat halaman 2-nya lanjutan tabel gitu ya.
Nah, tapi kalau kamu itu kan agak sulit tuh mahasiswa membuat lanjutan tabel. Ini dijadikan di halaman berikutnya bagaimana? Sampaikah dia satu halaman ya? Kalau sampai gitu aja. Ya, gitu ya. Tes. Yap. Oh, lebih juga. Maka lebih caranya ini kan nih mana yang lebih nih? Ini ya. Nah, ini kamu apa? Kamu perkecil. Ya, ini ya. Karena klik ini. Ya, ini dibesarin dikit ya. Oke. Iya. Ini kan sejajar nih, harus sama kan sama nih kan. Nah, Iya. baru kemudian kamu geser yang ini. Ini kosong nih. Ini kosong. Kamu naikkan ke atas gitu ya. Nah, Iya. ini kosong lagi nih. Ini kosong lagi nih. Kamu naikkan lagi ke atas. Oh, ini ada row nih berarti ya. Ini berarti kamu delete. Delete row. Gitu. Ya. Jadi, oh, 4-nya hilang, berarti nggak bisa di delete row ya. Ini berarti dia enter ke atas, enter aja gitu ya. Jadi kan baik kan, bagus kan itu ya. Iya. Nah, kalau yang seperti tadi kamu harus menambah judul di atas yang ini lanjutan tabel 21 gitu ya. Kali ini Iya. kan pas tuh. Oke ya, baik, bagus. Nah, ini bahkan kalau ini masih ada space-nya ini fontnya bisa dibesaran dikit ya. Ini contoh fontnya 8. Nah, ini masih ada space ya, berarti kita bisa 9. Contoh kita jadikan space 9. Masuk nggak dia? Oh, lebih juga ya. Berarti 8 yang pasnya ya. Tapi kalau enggak, ini bisa lagi kita coba geser dikit sini. Dan nomor satunya kita geser juga seperti ini ya. Nah, lalu ada space lagi yang mana yang agak besar ini, yaitu di ini misal gitu ya. Kita coba lagi ini apa yang terjadi. Nah, coba lagi ini apa yang terjadi bisa begitu. Tes ternyata ini masih juga apa ya panjangan. Berarti nggak bisa, berarti tetap 8 gitu ya. Iya. Karena ketika kita coba 9 seperti ini nyangkut nih 1 ya. Tapi kalau kita geser lagi ini gimana? Oh, masuk gitu ya. Tapi ini lebih ya, kelebihan nih. Ini nggak boleh juga ya. Nah, ini berarti Iya. kita harus belajar lagi seperti ini gimana yang terjadi. Ini geser lagi ke atas. Apa yang akan terjadi kalau seandainya gitu ya. Nah, bisa ya, bisa ya 9 ya. Bisa Iya, 9. Pak. Nah, itu seninya ya, seni. Jadi tidak terkecil. Nah, ini bahkan 10 juga bisa kayaknya ya, tapi udahlah coba 9 seperti ini dah cukup baik, bagus ya. Nah, seperti Iya, ini. Pak. Oke. Dan ini tidak box. Yang ini ya, gambar sumber ya, cuman ya setelah gambar berapa tidak board. Nah, sumber ini jangan kecilan seperti ini, tetap fontnya 12. Iya, Pak. 12, oh sorry 11. Kemudian sumbernya di board. Itu ya. Nah, hipotesis ini spasinya nih kurang ya. Enter Iya, Pak. aja. Oh, udah jadi Nah, ini nanti dirapikan ya di bawah 1 gini. Gitu ya. Iya, Pak. Ini juga nanti di bawah 4. Oke ya, seperti itu. Oh, jadi. Nah, ini kejauhan. Nah, kita lanjutkan ke atas. Jadi memang halamannya ya. Kegedean nih, apa nih. Sampai jauh kali. Nah, spasimu. Nah, ini spasinya. Oke, itu ya. Nah, ini jangan apa tetap di double
di spasi double ya, itu maksudnya ini spasinya double. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, ini nggak ada seperti ini kita. Ya, ini orang lain punya nih. Ya, kita harus memakai titik 2. Nah, kemudian ini juga tabelnya ya harus sama ya, Temperaman 10, 12 dan tidak italik ya di center. Nah, tabelnya di apa ya, di board nih. Di board dan fontnya nanti dihitamkan. Ini jangan diabu-abukan. Dan ini tetap dihitamkan tapi tidak diabu-abukan, tapi tidak bold. Gitu ya. Nah, kemudian ini tidak ada kegiatan kamu untuk melakukan penelitian itu seperti ini. Nah, ini artinya kegiatan kamu bimbingan skripsi, rumusan penelitian, studi kasus, ini enggak ya. Jadi ini apa? Yang sidang skripsi ini enggak ada. Ini bukan jadwal penelitian. Nah, tapi ini jadwal mata kuliah. Ya, jadwal mata kuliah skripsi. Jadi kamu apa yang menjadi ini nih harus kamu lihat ya, yang kamu kerjakan. Ya, rumusan penelitian oke, studi kasus mungkin boleh ya, metodologi penelitian oke, rancangan kuesioner oke, pengumpulan data oke, penyusunan laporan akhir oke. Dan ini tidak. Ini bukan masuk sidang skripsi, ini bukan masuk ke kegiatan penelitian. Ya. Nah, ini juga menentukan judul oke. Nah, bimbingan skripsi ini bukan merupakan kegiatan penelitian. Ya. Oke, ya, ini nanti dikoreksi. Bimbingan skripsi sama sidang skripsi itu dihapus saja, Pak? Iya, dihapus saja ya. Ini fontnya jangan sampai 3 atau 4 ini. Kegedean ini ya. Jadi fontnya disatukan aja ya, satu spasi. Ini multi ya. Oh, sorry. Ini apa kejadian nih? Berarti ada yang keliru nih kamu dalam hal membuat tabel ya, karena kegedean ya. Ada fontnya tabelnya. Nah, seperti ini nih, ada kosong-kosong nih. Apakah ini perlu dinaikkan lagi gitu? Nggak bisa juga ya. Ini juga nggak bisa ya. Ini harus kamu apa ya, perkecil nih ya fontnya. Ini nggak bisa nih Bapak setting seperti apa. Membuat sumber ini ya tetap juga nggak boleh seperti ini. Buat seperti di atas tadi ya. Oke, fontnya populasi sampel. Nah, ini tidak boleh ada PP itu. PP gitu nggak ada. Kita mengadopsi seperti itu. Nah, berapa apanya karyawannya? 112 ya. Iya, Nah, Pak. ini ada nggak di latar belakang jumlah 112 itu harus ada. Iya, Pak. Mana di sini? Di tabelnya aja, Pak. Hah? Gimana? Di tabelnya aja. Nggak boleh, ini harus ada jumlah ini. Jadi jumlah ini, jumlah yang ada itu ini ya, ini kan jumlah absensi nih. Nah, di sini kamu tambah jumlah Januari ini jumlah karyawannya berapa? Satu kolom lagi di sini. Ya, kamu tambah satu kolom lagi jumlah karyawan ya di sini. Jadi jumlah karyawan yang paling akhir angkanya itu harus 100 berapa tadi? 112. 112, Pak. 112 ya. Jadi insert itu. Nah, ini kamu jumlah ya. Jumlah karyawan. Ya. Karyawan. Itu ya, berapa? Jadi ini harus terakhirnya 112 gitu ya. Tuh.
Nah, ini kamu tentukan, ini kan ada keluar masuk, bisa saja ini 110, 111, 109, bisa aja keluar masuk. Kalau ada terjadi keluar masuk, kamu tambahkan juga sini keluar masuk. Tapi kalau enggak ya 112 saja semua. Ya. Jadi dari awal 112 sampai akhir semua. Supaya nampak ya, dari tidak muncul secara dadakan angkanya di situ, tapi sudah ada kita dapatkan di latar belakang. Oke? Kalau di tabel itu Pak, kan Hah? di tabel pertama udah ada jumlahnya Pak. Mana? Di tabel di latar belakang Pak. Ya, Itu Pak yang atas Pak. Nih, itu kalau jumlah karyawan bisa. keseluruhannya Pak. Itu Mana dari ini? 44 ditambah 28, tambah 8, tambah 7, tambah 1, tambah 15 Pak. Ini promosi. Oke, kalau gitu ini jumlah kan. Ini dibuat jumlah karyawan. Berapa sini semua? Masa kerja 112 ya? Iya Pak. Oke, dan kamu tambah juga di sini, kalau itu sudah pas, ini 112 juga. Jadi orang tahu. Oke, sama semua ya? Iya. Tinggal nama satu kolom ini. Tahu kan cara membuat kolom tadi? Insert ini tadi raw. Ini kamu klik kanan, ini ada insert ditambah ini. Oke? Bisa ya? Tahu lah itu ya. Tinggal supaya nanti terkonek. Ya, ini sudah oke, 112. Lalu kita perjelaskan lagi di sini. Ya. Yep. Oke, baik, bagus. Ya, lalu apa lagi? Ya, ini sudah. Nah, populasi berapa? Jadi kamu jadikan sampelmu dari populasi semuanya dengan metode populasi penelitian dengan apa namanya ini, pengambilan sampel populasi digunakan sebagai sampling. Apa nih? Sampling adalah jumlah populasi yang digunakan sebagai sampling. Nah, pada penelitian ini kamu mengambil metode apa? Ya, ditambahkan, dijelaskan di sini ya. Ini pengambilan sampelmu. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan apa ya? Sensus atau apa ya? Itu. Dengan jumlah sebanyak ini gitu ya, dijelaskan. Oke, baik, bagus. Oke, ini juga seperti ini, jangan ada seperti ini ya, nggak ada istilah seperti ini. Ini kamu sudah benar membuat tabelnya, cuman ini harus dibenerin lagi ya. Tidak ada warna abu-abu seperti itu. Ya, nah, ini dengan ada A, ya, akan diawali dengan 1 aja ya. 1. Kita ketika apa di atas sudah menggunakan 1. Nah, yang ini baru A. Sudah 1 baru A kecil gitu ya. Itu yang tadi pembahasan kamu lakukan di atas. Jadi penomoran seperti itu harus konsisten. Nah, ini baru 1 buka kurung gitu ya. Itu cara penomoran. Kemarin sudah Bapak ajar ya, penomoran yang kita lakukan ya. Ini kamu koreksi ya. Ini jadi sama seperti ini jadi apa? Ketika ini 1 di bawah A ini adalah A. Nah, ini 1 lah angka lagi tapi dia buka. Ya, ini juga jadi B seperti itu ya. Ini jadi B, yang ini B, ya ini jadi A ini jadi 1 seperti ini. Ini 2 ini jadi B. Nah, ini jadi 1. Ya, jangan kebalik-balik. Ini karena kamu buat A di sini nih. Jadi apa ya? Karena penomoran kamu dengan metode yang sebagaimana apa. Nah, ini juga jadi nomor 2 ya. Gitu. Ya. Oke. Ini penomorannya kamu salah. Ya, penomoran ini salah ya. Ini jadi A ya. Ini jadi 1. Itu aja dirubah. Oke, ini sudah. Nah, ini juga awalnya dari 1. Nih. Ya, tapi kalau apa gampang aja diubah seperti ini ya. Ini nomor 1. Nah, tentu ini harus ke sini lagi nih gitu.
Ini harus Iya. diginikan lagi gitu. Itu aja nanti yang. Nah ini juga tadi kalau kamu blok, ya ini seharusnya satu, ini A, ini baru satu. Ini kamu blok aja seperti ini dan ambil penomoran ini yang ini. Gitu. Nah, oke, dibenarin sedikit. Nah ini jadi A. Kali ini angkanya 1. Nih, ini Ya. 2 ya. B ini 2. Nah, ini A gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Ya, ini juga oke, semua baik bagus. Nah, rumus ini ditulis di sebelah kanan ini, rumus. Itu rumus berapa ini? Bisa gitu ya. Apa gitu ya, sebelah kanannya. Ya, Pak. Ya, kalau rumus di sebelah kanan ditulis apa dan ini di board. Ini juga sama rumusnya di sebelah kanan ya. Ini juga sama rumusnya sebelah kanan dijelaskan. Ini jangan apa ya spasinya kegedean nih. Ya, spasinya kegedean. Ini di apa dibuat double aja, tapi ini 0 ya. Ya. Jadi dia pas ya. Kalau kamu buat seperti itu ya seperti tadi ya. Oke, itu ya lanjut ya. Ini sudah apa? Sudah benar dan satu lagi cara untuk melihat kesalahan daripada apa dari Google ya gitu kemudian sudah Bapak singgung juga. Nah, kamu kan punya Google kan? Iya, Pak. Hah? Punya Punya. ya. Ini Iya, Pak. oke Pak close coba ya. Nah, itu gampang ya untuk melihat dari pada apa nah ini Google, ini satu contoh Google Bapak ya. Nah kita satu ambil dari drive, ini drive. Nah di drive ini kita upload dulu yang akan kita cek. Nih misal ini kita upload, masukkan ke drive kita. Nah udah masuk dia. Nah ini akan kita cek ada enggak tipe-tipe ya dengan cara apa ya dengan Google Drive ini. Jadi nggak ada lagi tipe-tipe itu, sangat gampang sekarang ya karena ini ada alat bantu ya, ini ada alat bantu. Oke, nah sekarang kita akan meninjau apa ya, ini ejaan tata bahasa, ini kita klik. Oke, kita klik tata bahasa ya. Lalu kita akan memeriksa tata bahasa kita punya. Klik ini. Nah, ini salah. Ini katanya kamu tulis manajemen. Salah, ya program manajemen katanya kan. Disuruh manajemen. Kamu terima gitu. Nah, ini aset. Nah, aset ini kamu harus miring. Nah, kalau bahasa Indonesia kamu tidak miring, asetnya seperti ini. Terima gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati ya, karena ada nama-nama orang itu dia juga dia nggak ngebaca, tapi kita harus hati. Kalau itu abaikan. Ini dituntut kamu terima, gampang sekali ya. Ini dukung kamu terima. Ya, dia sudah mendeteksi. Ini berkinerja salah kamu, berkinerja terima. Oh, gampang sekali. Efisiensi. Ini efisiensi, bukan efisiensi. Ya, terima. Nih sebagain kamu tulis ya sebagainya itu ya, oke terima, gampang itu. Ini di dalam nih seharusnya dalam aja katanya. Seorang dalam melakukan gitu ya, seorang di dalam begitu dia tawarkan ini. Tapi ketika kamu seseorang di dalam melakukan pekerjaannya, mana enaknya terima enggak misalnya keberhasilan seseorang dalam melakukan kayaknya ini yang benar ya, kita terima gitu ya. Ini tertibnya B tuh banyak ya, bisa kan? Ini dipromosikan salah ya. Ini seseorang, ini seorang katanya kan.
bahwa lamar bekerja seseorang karyawan, nah mana enak, dia menyarankan ya untuk diganti ya, bahwa lamanya bekerja seorang karyawan, nah mana lebih enak menurutmu? Ya, seseorang atau seorang karyawan gitu ya. Nah, kalau apa ya enak ya kita terima, kalau enggak ya enggak apa, ini dipromosikan ya, dia arahkan jangan di spasi itu. Oh gitu, dan semua ya banyak gitu ya, ini aja kamu lakukan ya, ini ditambahkan ini ke bapak teringat kan, oke ya, dia dan seterusnya ini ya, terima aja kalau apa independen gitu ya. Terus aja ini prestasi ya. Nah, prestasi. Oke ya itu. Nah, kalau apabila sudah selesai semua ini di masa penelitian, di masa cepat nih gini-gini. Nah, tinggal gitu aja kalau kamu yakin. Nah, dia akan melakukannya sendiri itu. Kejujuran gitu ya, terusnya ya. Nah, setelah itu ya, ini kamu save ya. Ini contohlah, ini Bapak terima aja semua ya, kalaupun ini banyak tuh kesalahannya ya, tadi kan Bapaknya cek kita tidak membaca satu persatu, nah ini dia tanganin sendiri ya, banyak tuh sampai berapa habis ya, semua kita anggap benar yang dia sarankan ya, seperti itu. Nah, gitu aja, saking mau, kalau seandainya waktu mepet kamu gini aja, nah, habis ya, sudah selesai semua. Nah, selesai itu, nah ini kamu harus melakukan download ya. Nih. Oke, kamu lakukan download. Mana nih download? Simpannya langsung ya. Kamu bisa simpan atau bisa download langsung ke Word ya. Ke PDF atau apa. Nah, kalau kamu sudah siap jadi PDF langsung, kalau enggak ya kamu ke Word lagi kalau kamu menambahkan. Oke, jadi tuh hasilnya mantap. Jadi semua ya. Oke, gitu aman? Tahu, ngerti? Ya. Jadi tidak ada lagi tipu-tipu di kita tuh. Bersih kan? Ya, Pak. Bisa? Ya. Bisa, Pak. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan ya, selamat mengerjakan. Nah, itu ya. Kalau ada pertanyaan lain silakan, atau ada teman lain yang akan masuk untuk absensi nanti ini Bapak absensi. Baik, oke. Yuli? Ya, Pak. Bisa dipahami? Lanjut ya, kuesioner kamu apa? Kamu dengar juga pembahasan membuat kuesioner di pertemuan sebelum-sebelumnya itu sudah dibahas ya oleh Bapak terhadap pembahasan kuesioner bagaimana ya. Jangan ada kata dan di dalam satu pernyataan kuesioner kita. Nah, dan itu membuat keraguan karena dia bisa pilih ini tapi bisa pilih ini berbeda lagi. Dan itu harus dibuat dua pertanyaan atau dua pernyataan seperti itu. Oke? Ya, Pak. Cukup? Ya, Pak. Cukup? Ya, karena nggak ada lagi yang pertemuan kita siang hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sehat selalu, Juli Tagulo. Ya, moga kamu dapat lebih percepat ya menyelesaikan ini, karena kan ada pengecekan Turnitin lagi, jurnal lagi ya, seperti itu. Jadi dan sertifikatmu gimana? Aman? 4 lagi, Pak. Oh, jangan sampai nunggu-nunggu kan, nanti nunggu-nunggu nggak ada lagi jadwal seminar ya itu. Itu maksudnya siang ini ada Bapak memberi seminar juga ya, tadi Bapak share itu, ikut nggak? Kalau bisa nambah satu lagi berarti gitu ya. Nah, selesai berarti tinggal 3 lagi. Besok apa ya, walaupun kita anggap wah masih lama nih, masih adalah minggu depan
bulan depan, misal begitu. Gampang kok 4, jangan gampang-gampang ya, selagi bisa kita selesaikan lebih awal, lebih cepat, itu lebih baik. Oke ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Terlebih kurang mohon maaf ya. Salam ya, salam ya kamu ya. Iya, Pak. Salam ya, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih ya, Pak. Yuk, Bapak izin stop ya.